Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita sekaligus pada kajian online dan kajian offline. Dan ini sebenarnya adalah kajian lanjutan yang sudah beberapa kali kita membaca buku yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala tentang adabul khilaf, dan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama ya itu dijadikan satu fan dari funul ilm, dijadikan satu dijadikan satu bab dari bab ilmu khusus membahas bagaimana adab kita ketika terjadi perselisihan. Kita tidak melegalkan semua perselisihan yang ada, dan kita juga tidak mengharamkan semua perselisihan yang ada. Ada perselisihan-perselisihan yang di sana dibolehkan, ada perselisihan-perselisihan yang di sana tidak dibenarkan. Nah, seorang talib ya, terlebih dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang terkadang mendapatkan beraneka ragam pendapat-pendapat dalam sebuah permasalahan. Ketika dia menyadari, memahami ilmu tentang adabul khilaf ini, maka dia akan bersikap dengan sikap yang bijak. Kapan dia harus berlapang dada, kapan dia harus dengan satu prinsipnya, kapan yang dia tidak boleh untuk berwarna-warni, harus satu warna, dan sebagiannya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Secara garis besar, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, khilaf sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah, ada khilaf yang itu diharamkan, ada khilaf yang itu dibolehkan. Khilaf yang sifatnya adalah haram, khilaf antara Islam dengan kekufuran, ya, sehingga sebuah keyakinan yang batil bahkan bisa terjatuh seseorang ke dalam kekufuran ketika melegalkan adanya kesamaan dari seluruh agama-agama yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan ini merupakan khilaf yang paling jelek di antara semua khilaf. Dan di sana ada khilaf antara sunnah dengan bid'ah, antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Selama bid'ahnya itu masih dalam koridor Islam, ya, maka ada sikap-sikap yang kita harus ya menjalaninya, apa yang telah dijelaskan, dipaparkan oleh para ulama, dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Adapun khilaf yang ketiga dikenal dengan khilafus sa'iq. Khilaf yang itu adalah khilaf yang dibolehkan. Dan ini telah terjadi perselisihan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama yang datang setelahnya. Terkhusus adalah perselisihan yang terjadi dalam masalah fikih dari imam-imam madhab, dan terkhusus lagi imam madhab yang 4. Dan kita telah menyebutkan pada kajian kita sebelumnya apa sebab terjadi perselisihan di kalangan para ulama madhab. Nah, ketika kita memahami dan menelaah sebab terjadinya perselisihan di kalangan para ulama, maka di antara faidah yang paling utama ya akan terjaga kemuliaan seorang alim, akan terjaga kemuliaan seorang ulama. Yang terkadang kita mendapatkan ada seorang alim seakan-akan dia telah menyelisih hadis yang sahih, yang sharih dari Nabi. Kenapa dia bisa menyelisih hadis yang sharih, yang wadih tersebut? Ya, nah, dengan kita memahami bab-bab seperti ini, oh ternyata mereka tidak berpendapat dengan hadis yang sahih, yang sharih, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka tidak mendengar hadis tersebut. Dan ini sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah,
saya tidak mendapatkan seorang alim pun yang terkumpul semuanya, semua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dirinya. Iya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan gambaran bagaimana bentuk gambaran ada hadis-hadis yang itu tidak didengar oleh sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu mereka hadir selalu di majelisnya Rasulullah. Kita ketahui ada sahabat-sahabat yang mereka diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Yaman, ke Kufah, ke Basra dan lain negeri-negeri yang lainnya. Dan ada sebagian sahabat yang mereka tinggal juga di sekitaran kota Madinah, tetapi ada di antara mereka yang berdagang, ada di antara mereka yang bercocok tanam, ada di antara mereka yang berkebun. Ya, sehingga ada kondisi dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis beliau yang kemudian didengar oleh orang-orang yang hadir di majelis beliau tersebut, dan kemudian orang-orang yang mendengar tersebut menyampaikan hadis tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika hadis tersebut disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya oleh sahabat yang hadir, ada di antara mereka yang terluput dengan hadis tersebut. Bisa saja mungkin mereka sudah berada di Yaman, mungkin bisa saja mereka sudah berada di sebuah tempat sehingga ya tidak sampainya hadis kepada mereka. Ya, terkadang mereka menggunakan dalil-dalil umum di dalam sebuah permasalahan. Nah, sebagian sahabat yang mereka mendengar hadis yang khusus dari Nabi, mereka berfatwa dengan hadis yang khusus yang datang dari Nabi tersebut. Atau sesuatu yang sifatnya sudah dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak didengar oleh siapa? Sahabat yang lainnya. Misalnya, di awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan mut'ah di awal Islam. Ya, kemudian sahabat-sahabat yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan mut'ah, mereka pergi ke Yaman, mereka pergi ke Basrah, pergi ke Kufah untuk berdakwah. Ditanya di negeri tersebut, apa hukumnya mut'ah? Boleh, karena Nabi membolehkan. Taib, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan mut'ah, Rasulullah mengharamkan mut'ah, tidak didengar oleh sahabat-sahabat yang mereka sudah berpergian. Tidak didengar oleh mereka, dan didengar oleh sahabat-sahabat yang hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ditanya apa hukumnya mut'ah, mereka mengatakan haram hukumnya mut'ah, tidak boleh. Nah, sahabat yang belum mendengar Rasulullah mengatakan hadisnya mansukh, salah enggak mereka berfatwa bolehnya mut'ah? Salah atau tidak? Mereka tidak salah karena mereka mendengar di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika datang informasi kepada mereka, ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu atau Abdullah ibn Abbas pada waktu itu ditanya tentang mut'ah, beliau mengatakan boleh, dan ucapannya masyhur dari beliau. Kemudian datang Umar bin Khattab, mahlan ya Ibn Abbas atau Ibn Umar, pelan-pelan wahai Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan mut'ah di hari Khaybar. Bisa difahami ya? Taib. Kemudian Abdullah ibn Abbas, di detik itu beliau langsung mengatakan, sudah, saya mengambil apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kejujuran mereka di dalam apa? Di dalam beragama. Kejujuran mereka dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai pengikut atau pengaku mengikuti salaf kita, bukan hanya, saya sering menyampaikan di kajian, pengikutan kepada salaf bukan hanya macara jenggot. Mengikuti salaf bukan hanya sebatas memakai celana di atas mata kaki. Mengikuti salaf bukan hanya sebatas si fulan alul bidah, si fulan hizbiyah dan lain sebagainya. Tetapi pengikutan salaf, bagaimana kita mencintai dalil, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batinan. Dan kita akan diuji kejujuran kita dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang mungkin kita telah berpendapat dengan sebuah pendapat A, yang orang tahu kita berpendapat dengan pendapat A. Kemudian datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis itu bertentangan dengan apa yang kita sampaikan. Apakah di sini kita benar-benar jujur mengikuti Rasulullah ataukah tidak? Taib. Mungkin sesuatu yang tidak bertentangan dengan kita, ya sudah saya percaya, ya sudah saya imani, ya sudah saya amalkan. Namun ada hadis-hadis Rasulullah yang terkadang bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan kemauan kita, bertentangan dengan hobi kita, bertentangan dengan kebiasaan kita, bertentangan dengan sesuatu yang sering atau sesuatu yang sudah menjadi keyakinan kita. Apakah kita terima? Kalaupun kita terkadang mengatakan saya nggak percaya dengan hadis ini, tapi terkadang kita mengatakan ini kan perkara khilaf, ini kan perkara perselisihan para ulama dalam masalah ini kan yang paling sopannya. Dan sahabat Rasulullah SAW tidak berkata demikian. Kalau memang seandainya itu datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka di detik itu mereka meninggalkan ucapan mereka dan kemudian mereka mengambil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullah ketika
Boleh ditanya dalam sebuah permasalahan, wahai imam, apakah boleh apakah disunnahkan untuk seseorang ketika berwudu mencuci kakinya, menyela-nyela tangannya dengan kakinya, menyela-nyela tangan ketika berwudu? Imam Malik mengatakan tidak disunnahkan. Kemudian datang seseorang, wahai imam, ya Rasulullah SAW demikian. Kata Imam Malik rahimahullah, kalau demikian saya mengambil apa yang datang dari Nabi SAW. Imam Malik, iya, yang menyampaikan ilmu kepada beliau adalah murid beliau yang itu di bawah kedudukannya beliau. Tapi beliau tidak mengatakan, ya masalah fikih biasa, masalah khilaf, masalah fikih. Ya, nggak ada para ulama demikian. Nah, inilah yang kita harus mendidik diri kita, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, karena yang menilai kita adalah Allah. Yang menilai hati kita adalah Allah. Iya, yang menilai kejujuran kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebatas apa yang saya sebutkan tadi. Sunnah hanya sebatas jenggot dan lain sebagainya. Ya sudah, pokok aja hilung kamu jenggot. Pokoknya saya sudah berjenggot, selesai masalah. Sunnah saya sudah. Iya, enggak sesederhana itu seseorang mengikuti sunnah Rasulullah, tapi kejujuran dia dalam mengikuti dalil yang datang dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan khilafus sa'iq ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hadis yang datang dari Nabi SAW menunjukkan adanya perselisihan-perselisihan yang itu dibenarkan dan dibolehkan, yang seseorang tidak terlalu tidak terlalu kaku, tidak terlalu memaksa diri, tidak terlalu ya dengan prinsipnya. Ada hal-hal yang kita boleh berlapang dada. Khilaf yang dikenal oleh para ulama khilafus sa'iq. Di antara hadisnya datang dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahih beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran. Idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim berijtihad, iya, kemudian dia benar ijtihadnya, dia dapat berapa pahala? Dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama, dan ketika seorang hakim berijtihad, thumma akhta'a, kemudian dia itu salah, keliru, falahu ajrun, dan dia memiliki 1 pahala. Nah, dari sisi mana hadis ini menunjukkan kepada kita, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, adanya atau bolehnya khilaf yang sifatnya sa'iq. Disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qala ulama berkata, ajma'al muslimun ala anna hadzal haditha fi hakimin alimin ahlin lil hukmi, fa in asaba falahu ajrun ijtihadihi wa ajrun ijtihaduhu wa ajrun isabatuhu, wa in akhta'a falahu ajrun ijtihaduhu fil hadits mahdhufun taqdiruhu idza arada al hakim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, sepakat seluruh muslimin bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau membicarakan tentang seorang hakim, seorang alim, seorang yang ahli di dalam memutuskan sebuah hukum, dan dikeluarkan daripada hakim adalah siapa? Muqallid. Keluar darinya adalah ammi. Disebutkan, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, manusia dari sisi dia itu berijtihad ataukah tidak dibagi menjadi 2. Ada yang namanya mujtahid, ada yang namanya muqallid. Baik, manusia di dalam permasalahan ini cuma 2, mujtahid dan muqallid. Baik, dan mujtahid dibagi menjadi 2, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid yang sifatnya juz'iyah. Dan mujtahid mutlak itu memiliki syarat-syarat. Seseorang itu dikatakan seorang mujtahid dan boleh dia untuk berijtihad. Di antara syaratnya, ya, dia menguasai hadis-hadis, dia menguasai ayat-ayat Quran, dan dia menguasai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat Imam Ahmad rahimahullah ditanya, wahai Imam, apakah boleh seseorang menentukan sebuah hukum ketika dia menghafal 200.000 hadis?
Imam Ahmad katakan tidak boleh. Orang yang hanya menghafal 200.000 hadis, dia tidak boleh untuk berijtihad. 200.000 hadis. Baik, ada di antara antum hafal 200.000 hadis? Mas Badrimin berapa hafal hadis? Ada 200.000. Hah? Atau 2 hadis? Baik. Kemudian bagaimana kalau 400.000 hadis? Imam Ahmad berkata kalau 400.000 hadis, saya berharap dia bisa. Saya berharap, nggak yakin, berharap saja. 400.000 hadis ya. Ya, Sahih Bukhari itu kurang lebih hadisnya 5.000 hadis bersama pengulang-ulangan. Begitu juga dalam Sahih Muslim itu kalau nggak diulang-ulang mungkin sekitar 2.600 hadis. 2.600 hadis, kebayang nggak antum hafal Sahih Muslim? Ya, mungkin orang sudah hafal Sahih Muslim udah luar biasa. Ya, kalau mazhabnya Imam Ahmad belum cocok jadi ulama mujtahid. Saya sering menyampaikan di kajian. Ya nggak masalah ya Mas Badrimin, hal faedah yang saya sampaikan pertemuan yang lalu mungkin saya ulangi lagi karena ada kajian online dan offline hari ini sebagai bentuk hal untuk kita membenah diri. Ya, kita sebagai seorang thalib, saya dan kita semua yang hadir di sini online atau ke offline, terkadang sering mengatakan masalah ini nggak ada dalilnya. Sering nggak ada dalilnya masalah ini. Jadi logikanya begini. Saya pergi ke Bali, ke Denpasar, baru 2 hari saya di Denpasar. Kemudian saya katakan, Mas Badrimin, nggak ada yang jual pecel di Denpasar. Nggak ada yang jual pecel di Denpasar. Saya diketahuin nggak sama orang Denpasar? Tahu dari mana, baru 2 hari di Denpasar, dia bilang nggak ada jual pecel di Denpasar. Banyak itu orang jual pecel di Denpasar. Bule-bule juga makan pecel di Denpasar. Betul nggak? Tapi kita sekarang menghafal hadis. Kalau kita mau jujur, Arba'in Nawawi hafal atau belum? Udahlah, kita sepakat semuanya hafal hadis Arba'in Nawawi. Ada 50 hadis. Kemudian kita mengatakan masalah ini tidak ada dalilnya. Kita baru hafal hadis 50 hadis. Jangan-jangan di hadis 51 dalilnya yang kita nggak hafal. Atau hadisnya ada di 50 hadis yang kita hafal, tetapi kurangnya kita memahami bahasa Arab sehingga kita tidak tahu ada dalil di dalam hadis yang kita hafal tadi. Atau kita mengerti bahasa Arab, kita bisa artikan bahasa Arab, tetapi di dalam memahami sebuah dalil, para hadirin, dikenal oleh para ulama ada memahami dalil secara mantuk, ada secara mafhum. Mafhumnya nanti ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Ada yang namanya dilalatul isyarah, ada namanya dilalatul qada, ada namanya dilalatul ima. Bagaimana seseorang menentukan sebuah hukum dalam sebuah dalil? Apakah kita mampu? Ini yang sudah hafal 40 hadis misalnya, mampu nggak kira-kira? Iya, saya contoh. Ya, Syekh Albani rahimahullah, ketika beliau berdalilkan sebuah hadis yang dia itu dhaif, kemudian datang hadis yang lain yang jalannya juga dhaif, dan juga datang hadis yang lain yang jalannya dhaif, dia terangkat menjadi hasan li ghairih. Apa dalilnya Syekh Albani? Syekh Albani rahimahullah berdalilkan dengan ayat dalam surat Al-Baqarah. Ya, persaksian 2 orang wanita itu sama dengan persaksian 1 orang laki-laki, 2 dibanding 1. Jadi kalau seandainya ingin menggantikan seorang laki-laki dalam bersaksi, maka boleh didatangkan perempuan, tapi perempuannya ada 2. Ayat berbicara tentang permasalahan saksi. Sementara hadis yang dijadikan oleh Al-Imam Albani dalam permasalahan dalam bab apa? Naiknya hadis dhaif menjadi hasan li ghairi. Ini namanya dilalatul al-isyarah. Dilalah al-isyarah. Ngerti enggak? Enggak ngerti kan? Jadi ketika kita hal yang seperti ini nggak ngerti, bahasa masalah ini nggak ada dalilnya, itu bukan bahasa kita. Wah, adakah ulama sering mengatakan masalah ini nggak ada dalilnya? Ya ente siapa ulama? Ulama sudah menghafal 1 juta hadis, kemudian dia mengatakan nggak ada dalil masalah ini, wajar nggak? Wajar nggak? Imam Bukhari menghafal 200.000 hadis, kemudian beliau mengatakan nggak ada dalil masalah ini, wajar atau tidak? Lah kita baru hafal hadis 10 hadis, nggak ada dalil masalah ini. Betul ulama berucap dengan ucapan seperti ini. Tetapi makanah ulama, kedudukan ulama, mereka sudah mampu memiliki hafalan yang sangat banyak.
Iya, bahasa Arabnya mereka kuat dan seterusnya. Dan itu syarat-syarat menjadi seorang mujtahid ketat. Bahasa Arabnya disebutkan oleh para ulama, dia bahasa Arabnya itu harus kaliber Ibnu Hisham atau sekaliber Sibaweh. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya bukan sekaliber Ustaz Iqbal. Ya, apalagi sekaliber kita. Bahasa Arabnya kaliber Sibaweh. Tahu Sibaweh? Nggak pada tahu kan? Jadi kalau kita berbicara bicara fikih ya, kita akan sering menyebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Dalam ilmu bahasa Arab kita akan sering berbicara Ibnu Hisham, Ibnu Sibaweh. Nah, syarat seorang mujtahid menjadi mujtahid, bahasa Arab dia harus seperti bahasa Arabnya Sibaweh atau bahasa Arabnya siapa? Ibnu Hisham. Taib. Ya, yang Ibnu Hisham yang mensyarah kitab, yang menulis kitab Qatrun Nada, yang menulis kitab Muqnil Labib. Taib, ini Ibnu Hisham. Taib. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Di sini kita menyadari, saya dan kita semuanya di maqam mujtahid mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Kita tidak mungkin. Jangan ragu-ragu, kalau antum ragu parah antum nih. Kita di maqam mujtahid atau bukan? Iya, kita bukan di maqam mujtahid 1000% yakin kita bukan di maqam mujtahid. Berarti kalau kita tidak ada di maqam mujtahid, kita di maqam apa? Di maqam muqallid. Di maqam al-muqallid. Makanya manusia itu hanya dua jenisnya, mujtahid dan muqallid. Mafhum di sini? Nah, ketika kita maqamnya muqallid, maka kita mengikuti apa yang berijtihad dengannya seorang alim dari ulama. Faham? Dan ini tercela? Tidak tercela. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad dalam sebuah hukum, maka wajib bagi dia untuk bertaklid kepada seorang alim yang dia percaya akan kethiqahan dan keilmuannya. Bisa difahami ya para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Jadi ketika kita membahas idza ijtahadal hakim, ketika seorang hakim berijtihad, kita berbicara dalam maqamnya mujtahid, bukan maqamnya saya, bukan maqamnya para hadirin muqallid. Kemudian kita mengambil sebuah dalil hukum, wah saya berpendapat demikian, tiba-tiba saya salah, ya sudah saya dapat satu pahala. Rasulullah mengatakan apabila seorang hakim berijtihad, apabila dia salah dapat satu pahala, saya dapat satu pahala dengan ijtihad saya. Waduh mas, iya, hadis berbicara tentang mujtahid, hadis berbicara tentang seorang hakim, ente kemudian memposisikan diri ente sebagai sebagai seorang mujtahid. Jadi letakkan hadis itu pada tempatnya. Makanya Al-Imam Malik, Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata sepakat seluruh para ulama Islam, hadis ini berbicara seorang hakim, seorang alim, seorang ahli lil hukmi. Taib, fain asaba falahu ajron. Kalau seandainya dia benar, dia mendapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala ajrun ijtihadihi, pahala ijtihadnya dia, dan pahala benarnya dia dalam berijtihad. Wa in akhta, kalau seandainya dia salah, maka dia mendapatkan pahala dari ijtihadnya. Dan Al-Imam Nawawi mengatakan hadis ini adalah sesuatu yang ada dihapus di situ takdirnya, idza aradal hakim, ketika seorang hakim berijtihad, qalu fa amma man laysa bi ahlin lil hukmi fala yuhillu lahul hukmu. Kata beliau, para ulama mereka mengatakan, siapa yang seseorang tidak memiliki keahlian menentukan sebuah hukum dari kalangan mujtahid, maka tidak halal bagi dia untuk berijtihad. Ketika tidak halal bagi dia berijtihad, maka apa bagi kita? Mengikuti ucapan seorang alim di dalam sebuah permasalahan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita melihat fatwa-fatwa beliau atau hal-hal yang beliau sebutkan di dalam banyak masail, terkadang beliau sering mengatakan walam ajid lahu mathalan, walam ajid lahu dalilan. Saya tidak mendapatkan masalah ini dalilnya. Saya tidak mendapatkan masalah ini dalilnya. Beda enggak dengan ibarah? Masalah ini enggak ada dalilnya. Beda enggak? Beda enggak? Masalah ini enggak ada dalilnya. Dengan ucapan saya tidak mendapatkan masalah ini dalilnya. Beda kan? Ketika kita mengatakan masalah ini enggak ada dalilnya, berarti memang enggak ada dalilnya sama sekali masalah ini. Tetapi ketika dikatakan masalah ini saya tidak mendapatkan dalilnya, yaitu sepengetahuannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau tidak mendapatkan dalil dalam masalah ini, maka bisa saja didapatkan oleh alim yang lainnya, bisa didapatkan oleh orang yang lainnya, bisa didapatkan oleh alim yang berbeda dengan beliau.
Bisa difahami? Tetapi ketika kita mengatakan, ya, masalah ini nggak ada dalilnya sama sekali, kemudian ada orang yang mengatakan ini ada dalilnya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disitulah kemudian akan terjadi apa? Hal-hal yang tidak diinginkan, karena telah terpatri dalam qalbu kita, dalam pikiran kita, pokoknya nggak ada dalil dalam masalahnya, hanya dalil dalam masalahnya. Faham? Tetapi ketika kita mengatakan saya tidak mendapatkan dalil, berarti apa? Sepengetahuannya beliau, ya, tetapi bisa saja didapatkan oleh orang lain. Itu bahasa-bahasa yang luar biasa, ya, sering digunakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini menunjukkan apa? Dalamnya ilmu beliau sebenarnya. Ya, di dalam mereka menggunakan ibarah-ibarah dalam sebuah permasalahan itu sangat mendetail. Ya, sehingga tidak ada hal-hal yang itu justru akan memunculkan hal yang tidak baik. Bisa difahami, ya. Namun seperti yang saya sebutkan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, terkadang saya dan kita semuanya ketika belajar fikih terkadang dengan thariqah tarjih, mentarjihkan sebuah permasalahan. Betul, thariqah tarjih dan thariqahnya para ulama. Tetapi ketika saya yang mentarjih sebuah permasalahan yang saya tidak mengkaitkan dengan seorang alim dari ulama, disinilah kemudian akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Namun ketika seseorang berkata masalah ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah atau enggak dia? Dia nggak salah, karena dia telah menyandarkan sesuatu tarjih, penguatan dari seorang alim yang mutabahir, seorang alim yang memiliki ilmu yang luas. Faham? Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya, hal-hal yang perlu untuk dijauhi, ya, misalnya ya, masalah itu dikuatkan sama Ustaz Haris misalnya. Ini malu kalau kita ucapkan seperti ini dengar oleh ulama. Siapa ente menguatkan masalah? Dari mana ente? Gimana ente bisa menguatkan sebuah permasalahan sementara menguatkan sebuah permasalahan fikih itu membutuhkan ilmu yang mendalam. Iya, jadi kita seorang penuntut ilmu, kita minimal ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat dikuatkan oleh Syekh Albani, pendapat dikuatkan oleh Syekh bin Baz. Enak nggak dengarnya? Tapi kalau dengar ini, apalagi ini pendapat ini dikuatkan oleh Dr. Wahyu, lebih masalah lagi nanti. Tapi bisa difahami, ya. Atau pendapat ini dikuatkan oleh Badrimin, admin Bali Mengaji, lebih masalah lagi. Tapi mafhum, ya, penting, ya. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saya sudah menyampaikan muqaddimah di awal kajian kita dalam bab ini, yaitu mendidik kita sedang mendidik diri kita sendiri untuk terkadang permasalahan-permasalahan, ada hal-hal yang memang kalimat-kalimat memang betul itu diucapkan oleh alim ulama, terkadang nggak pantas ketika yang mengucapkan adalah saya. Faham? Minimal kita menukilkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masalah ini nggak ada dalilnya. Saya contohkan, dan contoh ini pernah saya contohkan juga dulu. Mungkin kita sudah menjadi kebiasaan kita kalau berpuasa Asyura, itu berapa hari kita puasa? Puasa 10 Muharram, berapa hari kita puasa? Ini kebiasaan kita dulu nih. Berapa hari kita berpuasa? Hari apa? 9, 10. Kalau nggak sempat puasa tanggal 9? 10, 11 kan? Nah, kemudian ditanya bagaimana berpuasa 9, 10, 11? Biasanya kita sering bilang apa? Nggak ada dalil puasa 9, 10, 11. Betul nggak? Sadar atau nggak sadar? Betul atau nggak? Bagaimana? Dari mana timbangan kita mengatakan nggak ada dalil berpuasa 9, 10, 11? Timbangannya karena saya nggak pernah dengar dari ustadz saya. Satu. Kedua, karena saya nggak pernah mengamalkan. Tiga, saya nggak pernah membaca. Berarti apa yang saya nggak pernah dengar, apa yang saya nggak pernah tahu, apa yang saya nggak amalkan, nggak ada dalilnya. Ajib nggak kira-kira? Kita kan sering mengatakan, kan, apa ucapan kita? Kalau seandainya kita memiliki umur 1000 tahun, kita gunakan seluruhnya untuk belajar, seluruhnya untuk menuntut ilmu, ilmu itu baru sedikit kita dapatkan. Betul nggak? Itu teori, kan? Ini teori yang kita yakini. Kenapa ketika praktek sesuatu yang kita nggak pernah dengar, kita katakan nggak ada dalilnya? Ini kan menyelisih daripada kaidah yang kita katakan sendiri. Kalau kita punya umur 1000 tahun, ilmu kita tuntut setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan seminggu 2 kali, bukan seminggu 3 kali. Setiap hari kita belajar, ilmu itu baru sedikit kita dapatkan. Kenapa kemudian dari sisi praktek apa yang kita nggak pernah dengar adalah nggak ada dalilnya? Jadi sandaran sesuatu itu nggak ada dalilnya ketika saya nggak mengetahui. Ini ajib. Ilmu itu sesuatu yang sangat luas. Sesuatu yang sangat luas kita sempitkan dengan pengetahuan kita. Inilah kemudian terjadi
hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Bisa difahami para hadirin dan hadirat, padahal disebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah, disahihkan oleh para ulama hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan 9 Muharram dan 11. Kalimatnya wow. Ada kalimat au. Kalau au itu memilih 9, 10 atau 10, 11. Datang riwayat di Tabrani disahihkan bukan dengan kalimat au tapi dengan kalimat wow. Berarti Rasulullah mengatakan berpuasalah pada tanggal 9, 10 dan 11. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan sunnahnya berpuasa 9, 10 dan 11, 3 hari. Ya, kemudian jangan langsung kita memvonis ini perkara bid'ah. Puasa 9, 10, 11 karena nggak ada dalilnya. Di mana nggak tahu dalilnya? Nggak pernah saya dengar. Ini khata ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kebayang nggak kira-kira sesuatu yang samudra yang sangat luas kemudian kita jadikan ilmu agama yang luas itu seperti pengetahuan kita yang masih selokan di depan rumah. Iya, nah ini para hadirin dan hadirat, terkadang saya dan kita semua kita nggak memahami konsekuensi seperti ini. Kita kadang nggak sadar, kadang kita nggak sadar. Nah disinilah kita dengan bab yang ditulis oleh para ulama, mereka jadikan satu fan ilm dalam sebuah ilmu, ya adabul khilaf, akan memahami atau akan membuat kita akan lebih bijak dalam memahami banyak permasalahan, terkhusus masalah fikih ya. Kita ngebahas masalah akidah, jangan-jangan nanti ada dalil juga bolehnya maulid. Itu nggak ada tuh ya, sudah tutup itu sudah. Jangan-jangan ada dalil juga itu Allah di mana-mana, betul juga. Itu kita sudah tutup. Kita nggak bahas masalah itu. Itu ijma dinukilkan oleh seluruh para ulama Islam tentang sifat-sifat Allah. Faham ya? Jadi jangan cerna sendiri. Cerna-cerna sendiri, wah jangan-jangan juga ada dalilnya Allah di mana-mana, dalilnya berarti ada dalilnya juga. Kadang-kadang kita boleh nggak salat seperti kelompok batiniyah. Kita nggak bahas arah ke sana. Faham? Itu adalah perkara ijma, telah dinukilkan kesepakatan seluruh para ulama Ahlussunnah dan itu sudah kita pelajari dalam buku-buku akidah. Baik, tetapi kita berbahas di sini adalah masalah fikih. Tapi khilaf yang sedang kita bahas adalah masalah khilaf fikih. Kadang-kadang sebagian kita sudah mencerna sendiri nanti. Kemudian sudah dicerna sendiri dinisbatkan lagi kepada wah itu kata Haris itu katanya maulid juga jangan ada dalilnya juga. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Siapa yang menisbatkan kepada saya maka dia telah berbohong kepada saya. Jelas, saya fokus kepada masalah yang inti yang sedang kita bahas. Masalah apa? Masalah fikih. Bisa difahami para hadirin dan hadirat? Baik. Kita lanjut. Sini sudah adzan. Lanjut dulu ya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Fa in hakama lahu fajru falahu fala ajra lahu. Nah, ketika seseorang yang bukan hakim, bukan seorang mujtahid, dia berijtihad. Kemudian ijtihadnya benar. Dia dapat 2 pahala enggak? Dia bukan mujtahid. Dia muqallid. Dia berijtihad sendiri, ya, dia mencerna sendiri, memahami sendiri sebuah dalil. Ya, dia bukan mujtahid. Kemudian dia benar, sama dengan pendapatnya Syafi'i, sama dengan pendapatnya Imam Ahmad misalnya, sama dengan pendapatnya ulama mujtahid. Betul. Dia dapat pahala atau enggak? Dia enggak dapat pahala, tetap dapat dosa. Jadi benarnya dia bukan dibangun di atas ijtihad, bukan dibangun di atas ilmu. Benarnya dia kebetulan ketika nebak betul. Ilmu itu tidak bisa ditebak-tebak. Ilmu itu dibangun di atas keyakinan. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, kata Imam Nawawi rahimahullah, orang yang bukan mujtahid, dia berijtihad, dia benar, maka tetap dia berdosa, tetap dia salah. Ya, karena dia di situ tidak dibangun kebenaran dia dengan ijtihadnya dia, tetapi pas kebetulan ketika tebak betul. Mafhum? Dan tebak itu bukanlah ilmu, karena ilmu adalah sebuah keyakinan yang jazm, keyakinan yang pasti, bukan sesuatu yang sifatnya tebak-tebakan. Mafhum? Kemudian dalil yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Fa fiha taib. Hadis yang kedua disebutkan di sini dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hari Ahzab. Tapi mungkin teman-teman yang mau salat ke masjid enggak apa-apa, salat ya. Atau yang mau duduk di sini
silakan dilanjut. Saya baca sedikit lagi. Taib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzab. Nabi menyebutkan di hari Ahzab, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Rasulullah mengatakan, janganlah salah seorang kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu kata Nabi. Fa adraka ba'duhum al-asru fit tariq. Dan sebagian sahabat waktu itu mereka mendapatkan waktu salat asar di jalan. Faqala ba'dhum la nusalli hatta na'tiyaha. Sebagian mereka mengatakan kita tidak sholat kecuali sampai kita mendatangi Bani Quraidah. Waktu asar sudah masuk. Sebagian mereka enggak, kami dohir hadisnya datang dari dohir hadis itu kami imani. Kemudian sebagian para sahabat yang lain mengatakan bal nusolli, kita sholat di mana masuknya waktu. Lam yurad minna dzalik, fadzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Dan kemudian masalah itu diceritakan kepada Nabi SAW dan Rasulullah tidak menyalahkan di antara keduanya tadi. Perhatikan para hadirin dan hadirat. Tadi kan saya mengisyaratkan ada dalil itu secara mafhum, ada dalil itu secara mantuk, kan begitu? Nah, dari mana itu dalil harus difahami secara mantuk dan secara mafhum? Dari mana dalilnya kamu? Iya, nah dalilnya seperti yang kita sebutkan tadi. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di mana? Di Bani Quraidah. Nah, sahabat Rasulullah yang mereka mengatakan pokoknya sholat asar harus di Bani Quraidah, tidak boleh di tempat yang lainnya. Itu nas yang datang dari Nabi. Mereka fahami secara apa? Secara mantuk, secara yang tertera, terucap oleh Nabi SAW. Dan sebagian sahabat yang lain mereka memahami secara mafhum, tidak secara mantuk. Jadi hadis ini mafhumnya adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk segera berjalan, ya, agar ketika sampai waktu asar kita sudah tiba di Bani Quraidah. Tapi kalau seandainya kita belum tiba di Bani Quraidah, maka tetap kita sholat asar di mana masuk waktu sholat. Faham? Inilah nas itu terkadang difahami secara mantuk, ada nas difahami secara mafhum, dan ini maklum yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya di sana terkadang sebagian orang mengatakan ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang ada dalilnya. Gak ada sahabat Rasulullah SAW mengatakan hadis ini umum dibawa kepada yang khusus. Gak ada kaidah-kaidah seperti itu. Ini adalah semuanya bid'ah dan seterusnya. Maka tidak demikian. Pertama, para hadirin, ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang dipraktekkan oleh sahabat Rasulullah SAW dan berjalan di antara mereka dalam memahami dalil. Kemudian datang al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pertama kali menulis kitab usul fikih dalam Islam, yaitu dengan judul Ar-Risalah, yang mana prakteknya sahabat Nabi Muhammad SAW itu dibuat dengan tulisan kaidah-kaidah. Bisa difahami enggak? Sesuatu yang dipraktekkan di zaman mereka kemudian ditulis dengan kaidah-kaidah. Misalnya apa? Ucapan seorang sahabat, ya, kami waktu itu izal dan Quran yanzil. Kami pada waktu itu nembak luar dan Al-Quran turun. Ini kan yang diucap oleh sahabat. Kemudian para ulama membuatkan sebuah kesimpulan, berarti segala sesuatu yang terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran turun pada waktu itu dan tidak datang pelarangan dari apa yang mereka lakukan, maka itu masuk dalam sunnah sunnahnya iqrarnya Rasulullah SAW, walaupun tidak mesti dilakukan di hadapan Nabi. Iya, sesuatu yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah, saya ulangi kembali, iya, tidak datang ayat Al-Quran pelarangan perbuatan mereka dalam keadaan Al-Quran sedang turun, itu merupakan sunnah takriri dari Nabi SAW. Apakah hal ini disampaikan, diucap oleh Nabi? Tidak diucap oleh Nabi, tapi istimbatnya para ulama di dalam mengambil sebuah kaidah tadi. Faham di sini? Makanya para ulama mengatakan ilmu usul fikih adalah ilmu yang bukan hanya sekadar teori, tapi ilmu usul fikih adalah ilmu yang bentuknya tatbiqiyah, praktek. Sama kayak kita belajar ilmu tajwid. Ya, orang belajar ilmu tajwid cuma baca-baca ikhfa iqlab, dia nggak praktek. Dari guru yang ahli dia nggak mampu. Begitu juga ilmu usul fikih, dia hanya mempelajari ilmu usul fikih tanpa ada tatbiqiyah, qawaid. Bagaimana cara dia memahami sebuah nas? Maka ilmu usul fikih itu hanya sebatas memahami secara teori saja, dia nggak faham ini ayat umumkah, khususkah, mutlakkah, muqayyadkah, atau lain sebagainya. Bisa difahami ya? Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah,
Ketika Rasulullah SAW tidak mengingkari apa yang mereka lakukan pada waktu itu, menunjukkan ini dalil adanya khilaf yang disebut dengan khilafun sa'iq. Ada hal-hal yang boleh seseorang itu berbeda dan tidak diingkari satu dengan yang lainnya. Dan apakah semua khilaf yang sa'iq ini tidak boleh diingkari dan lain sebagainya? Maka ini ada pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bisa difahami ya? Bisa difahami? Taib. Misalnya apa? Isyarat saja. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, pendapat sebagian ulama, mereka mensirkan membaca bismillah, itu sunnah dari sunnah Nabi SAW. Dan sebagian para ulama mereka mengatakan menjaharkan bismillah adalah sunnah dari sunnah Nabi SAW. Dan itu ada kaidah bagaimana, kenapa mereka sebab berselisih A dan B berbeda-beda, kenapa? Itu ada ilmunya sendiri, akan kita bahas. Cuman misalnya seseorang berkeyakinan, saya meyakini bahwasannya membaca bismillahirrahmanirrahim ya sir di dalam salat adalah sunnah. Iya, kemudian kita memaparkan dalil apa yang disampaikan oleh para ulama dari dalil-dalil dan lain sebagainya, dan kemudian kita memaparkan pendapat lemahnya menjaharkan bismillah, sah atau tidak sah? Sah saja, nggak ada masalah. Yang begitu juga yang menjahar bismillah, dia memaparkan dalil-dalilnya secara demikian, sah atau tidak sah? Sah saja, nggak ada masalah. Yang penting jangan baperan. Yang penting jangan baperan ketika kita belajar masalah fikih. Taib. Dan itu terjadi di zaman sahabat Rasulullah SAW. Ya, di antara contohnya sebelum saya tutup, para hadirin dan hadirat, pada waktu itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mau meninggal beliau, Umar bin Khattab, datang anak beliau Hafsah dalam keadaan beliau menangis. Kemudian Umar berkata, wahai anakku, tidakkah engkau mendengar Rasulullah mengatakan seseorang itu diazab dikarenakan tangisan orang yang menangisi mayatnya. Hadis yang datang dari Nabi SAW. Taib. Kemudian terdengar di telinganya Aisyah radhiyallahu taala anha apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga ternukilkan dari Ibnu Umar. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sesungguhnya kedua orang inilah orang yang jujur dan dia tidak didustakan. Orang yang jujur. Akan tetapi pendengaran terkadang bisa saja salah. Kata Aisyah. Iya, Rasulullah SAW maksudkan hadis ini yaitu orang-orang Yahudi yang mereka mati dan kemudian jenazah mereka ditangisi oleh keluarganya, maka akan semakin dahsyat adabnya dalam kuburnya. Adapun orang Islam tidak termasuk dalam hadis ini. Itu pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah, beliau mengungkapkan ucapan beliau, mana yang kuat dari Nabi SAW. Bisa difahami? Dan Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar memahami hadis ini sifatnya adalah umum, tidak hanya berlaku kepada Yahudi tapi juga berlaku kepada orang Islam. Ini hal yang maklum terjadi, tetapi ya antara Aisyah dengan Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu biasa saja. Bisa difahami ya, dan ini ada contoh-contohnya insyaallah akan kita sebutkan di kajian kita di malam Ahad. Ya, di malam Senin ya. Ya, mudah-mudahan ini bukan kajian yang pertama dan terakhir lagi. Pindah sana pin. Al-muhim ya. Taib Mas Bardimin. Taib Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan antum. Taib, pertanyaannya ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, hukumnya orang yang sholat di belakang orang yang berbuat syirik, hukumnya gimana Ustaz? Contoh syiriknya ketika sakit sering ke dukun, mempercayai mitos-mitos dan lain-lain. Syukran Ustaz. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, pembahasan mengenai dukun atau tukang sihir atau lain sebagainya, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik. Di dalam pendapat ini ada sebagian ulama mereka mengatakan para dukun, tukang sihir itu mutlak kafir. Dengan nas la yuflihu sahiru haitsu ata, tidak akan sukses seorang penyihir dari mana saja mereka datang. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah dua orang malaikat tersebut dimintai untuk diajarkan kepadanya sihir kecuali mereka berkata, sesungguhnya kami fitnah kepada kalian, maka janganlah kalian kafir dengan mempelajari sihir kepada kami. Ini diantara dalil yang disebut oleh para ulama, orang yang pelajari dukun dan sihir itu kafir. Taib. Namun dalam mazhab Syafi'i, dari pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan perlu untuk dirinci dan disifatkan bagaimana bentuk sihirnya. Kalau seandainya sihirnya adalah meminta bantuan syaitan,
ya, dan ada ritual-ritual kesyirikan dan kekufuran, maka jelas ini adalah dukun yang kafir, tukang sihir yang kafir, dan mendatanginya dan mempercayainya adalah kafir. Tetapi kalau seandainya dukunnya adalah dukun yang itu cuman sekedar jampi-jampi, bacaan-bacaan yang itu hal penipuan dan lain sebagainya, maka orang yang seperti ini tidak dikafirkan. Ya, dia tidak meminta bantuan kepada iblis, tidak meminta bantuan kepada syaitan, tapi dia memang menipu manusia dengan baca dan seterusnya, yang terkadang hanya untuk membuat manusia tertipu. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang seperti ini tidak dikafirkan, tapi dia berdosa. Ini dosa daripada dosa besar. Nah, kalau itu merupakan dosa-dosa besar, tidak mengeluarkan diri dari Islam, para hadirin, maka dia itu tidak kafir. Ketika dia tidak kafir, boleh nggak kita sholat di belakang orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat? Halal hukumnya. Tetapi kalau seandainya seseorang itu ragu, apakah dukun yang dia datangilah dukun yang mengeluarkan dia dari Islam ataukah tidak, maka di sini ada bab da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kita cari imam yang lainnya yang lebih membuat kita tenang untuk sholat di belakang mereka, karena kita tidak sah sholat di belakang imam yang mereka berbuat hal-hal yang membatalkan keislaman. Ya, misalnya bid'ahnya Syiah Rafidhah, sebagaimana ternukilkan dari Imam Syafi'i atau imam yang lainnya, tidak ada bedanya sholat di belakang Syiah dengan sholat di belakang Yahudi dan belakang Nasrani. Sah nggak kita sholat di belakang Yahudi walaupun dia hafal Quran? Gak sah. Begitu juga kita nggak sah sholat di belakang Syiah, karena Syiah bid'ahnya adalah bid'ah yang mukafirah, yang mengeluarkan dia dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin ada kalimat terakhir mungkin Ustaz sebelum kita tutup Ustaz. Kalimat terakhir, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.